Oke, di sini saya akan membagikan tutorial mengolah data mentah menjadi uji validitas. Yaitu langkah pertama, klik Analyze, lalu ke Relight, lalu pilih Brand Right. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, X1 dan total X1 kita pindahkan ke variabel sebelah kanan ya. Dan ini saya akan pindahkan. Dan setelah sudah dipindah, lalu klik OK. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Dan saya akan menjelaskan R hitung dan nilai signifikannya. Apabila nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Dan di sini saya menggunakan nilai N-nya yaitu 30. Respondennya 30. Maka R tabelnya yaitu 0,3610. Apabila R tabel lebih besar dari R hitung, maka keterangan tidak valid. Nah, dan nilai signifikannya, apabila nilai signifikannya lebih besar dari signifikan 2 Taylor ini, maka tidak valid. Di sini saya akan menjelaskan. R hitung dari X1.1 yaitu 0,735. Maka R hitungnya valid karena dia lebih besar dari R tabel dan nilai signifikannya adalah 0,00. Maka X1.1 R tabel dan R hitung dan nilai signifikannya valid. Dan selanjutnya X1.2 yaitu R hitungnya 0,452. Ini menunjukkan keterangan valid karena lebih besar dari R tabel dan nilai signifikannya yaitu 0,112. Dan ini nilai signifikannya valid karena di bawah 0, karena lebih kecil dari 0,05. Dan selanjutnya X1.3 yaitu 0,490 dan signifikannya yaitu 0,006. Dan ini X1.3 valid. Dan X1.4 0,457 dan nilai signifikannya 0,011. Maka valid. X1.4 valid. Semuanya valid. Dan X1.5 0,753 nilai R hitungnya dan nilai signifikannya 0,000. Dan ini menunjukkan nilai R hitungnya valid dan nilai signifikannya valid. Dan X1.6 R hitungnya 0,475 dan nilai signifikannya 0,008. Dan nilai X1 dan X1.7 R hitungnya 0,553 dan nilai signifikannya 0,02. Dan X1.8 yaitu 0,6609 dan nilai signifikannya 0,00. Ini menunjukkan valid. Dan data semua ini menunjukkan valid karena R tabel di atas R hitung. Nah, langkah selanjutnya
variabel x2.1 dan total x2. Langsung saja tutorialnya, yaitu klik analyze, lalu pilih correlate, pilih brief right, klik. Nah, ini sudah saya pindahkan tadi. Setelah itu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Apabila R hitung lebih kecil dari R tabel, itu tidak valid ya. Nah, saya ulangkan tadi. Ini saya akan membacakan dari x2.1 hingga total hingga x2.10. Dan ini x2.1 yaitu R hitungnya 0,652. Ini sudah menyatakan bahwa variabel x2.1 R hitungnya valid, dan nilai signifikannya yaitu 0,000. Nah, ini sudah lebih kecil dari nilai sig 0,05. Ini menyatakan sudah valid karena ini lebih kecil dari nilai signifikannya. Dan selanjutnya x2.2 yaitu nilai R tabelnya nilai R hitungnya yaitu 0,789. Ini valid juga ini karena lebih besar dari R tabel. Dan berikutnya nilai signifikannya. Nilai signifikannya yaitu 0,000. Nah, ini valid juga karena lebih kecil dari nilai signifikannya. Dan selanjutnya x2.3 yaitu R hitungnya 0,370, yang bahwa berarti ini lebih besar nilainya dari R tabel, yaitu R tabel 0,361. Nah, ini di atasnya, di atas 3,70. Ini menyatakan valid ya, karena di atasnya beda sedikit. Dan selanjutnya nilai signifikannya ini juga lebih kecil dari nilai signifikan. Nilai signifikannya yaitu 0,044, yang berarti bawah dari nilai signifikannya yaitu 0,05. Ini 0,04. Dan selanjutnya x2.4 yaitu nilai R hitungnya yaitu 0,510. Ini di atasnya ya, di atas nilai R tabel. Dan nilai signifikannya yaitu 0,004. Nah, ini juga valid. Dan selanjutnya x2.5 yaitu 0,486. Ini valid juga. Dan yang nilai signifikan 0,006. Ini valid juga. Dan x2.6 yaitu nilainya x2.6 yaitu nilai R hitungnya 0,675. Ini valid juga karena di atas dari R tabel. Dan selanjutnya nilai signifikannya yaitu 0,000, yang di mana ini di bawah nilai signifikan, yaitu 0 tuh. Dan selanjutnya 2,2.7, nilainya 6,7.
6,75 0,675 0,675 nilainya lebih besar dari R tabel. Dan selanjutnya signifikan 0,000 ini juga valid. Dan selanjutnya X2.8 yaitu 0,767 ini juga valid. Dan selanjutnya nilai signifikannya yaitu 0,0 yang dimana ini juga valid karena di bawah 0,05. Dan selanjutnya 2.9 ini yaitu 0,705 ini valid juga. Dan selanjutnya nilai signifikan 0,000 ini juga valid. Dan selanjutnya X2.10 yaitu R hitungnya 0,728 dan signifikannya itu 0,000 ini valid juga ya X2.10. Dan selanjutnya X3 sampai total X3 klik linear klik analyze klik correlate brief right. Nah ini kita pindahkan dulu. Selanjutnya total X3 seperti itu, dipindahkan ke variabel. Lalu klik OK ya, muncul. Nah di sini saya akan membacakan X3.1 atau motivasi diri. Nilai R hitungnya yaitu 0,702. Ini menyatakan valid karena lebih besar nilai R hitung dari R tabel. Dan selanjutnya nilai signifikannya yaitu 0,000. Ini juga valid karena lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Dan selanjutnya X3.2 yaitu 0,762 bahwa ini valid karena ini lebih besar dari R tabel. Dan selanjutnya nilai signya yaitu 0,000. Ini menyatakan valid karena nilai signifikan lebih kecil dari nilai signifikasinya. Nah selanjutnya X3.3 ini R hitungnya yaitu 0,683 lebih besar dari R tabel. Dan nilai signya yaitu 0,000. Ini valid karena lebih kecil dari nilai signifikannya yaitu 0,005. Dan selanjutnya X3.4 yaitu 0 R hitungnya yaitu 0,577 yang dimana ini lebih besar dari R tabel. Dan selanjutnya nilai signya yaitu 0,001 bahwa ini juga valid karena lebih kecil dari nilai signifikannya yaitu 0,005. Dan selanjutnya X3.5 di sini R hitungnya 0,712 ini valid. Dan selanjutnya nilai signya nilainya yaitu 0,00 ini valid. Dan nilai X3.6 R hitungnya yaitu 535 yang dimana ini juga R tabelnya lebih besar dari
R hitungnya lebih besar dari R tabel. Dan selanjutnya nilai signya yaitu 6,002, lebih kecil dari nilai signifikasinya. Dan selanjutnya X3.7, nilainya yaitu R hitungnya yaitu 0,488. Ini menyatakan valid. Dan selanjutnya nilai signya yaitu 0,006. Dan selanjutnya X3.8, R hitungnya yaitu 0,516. Ini valid karena di atas R tabel. Dan selanjutnya nilai signya 0,03. Ini valid juga karena lebih kecil dari nilai signifikasinya. Dan selanjutnya 3.8, 9, yaitu R tabelnya 0,651. Ini lebih besar dari R tabel. Dan selanjutnya nilai signya yaitu 0,000, lebih kecil dari nilai signifikannya. Yaitu selanjutnya X3.10, 0,703. Ini valid dan signifikannya 0,000. Ini valid juga karena di atas 0,05. Dan selanjutnya variabel Y. Langsung saja variabel Y, correlate, brief rate. Kita pindahkan dulu ini ke sini. Page. Pindahkan dulu. Kita akan memindahkan variabel Y. Nah, selanjutnya variabel Y. Kita pindahkan ke variabel atau sebelah kanan ini. Sama totalnya ya. Nah, selanjutnya klik OK. Setelah sudah semua ini seperti ini. Nah, lalu klik OK. Di sini saya akan membaca R hitungnya apakah valid dan adakah yang tidak valid. Nah, di sini aku akan membacakannya. Nilai R hitung pada variabel Y1 yaitu 0,42. Nah, ini valid karena di atas R tabel. Dan nilai signifikannya 0,00. Selanjutnya 0Y2 0,712. Ini valid dan nilai signya 0,00. Ini valid. Dan selanjutnya Y3 yaitu 0,600. Ini valid juga dan nilai signya 0,000. Ini valid juga. Dan selanjutnya R hitung dari Y4 0,788 dan nilai signya 0,00. Ini valid juga karena 00 ini lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Selanjutnya R hitung dari Y5 yaitu 0,765. 0,766. Salah tadi. Dan nilai signifikannya yaitu 0,00. Dan selanjutnya Y6 R hitungnya yaitu 0,768. 9. Ini valid dan nilai signifikannya yaitu 0,000. Ini valid ya. Y6.
sekalian. Y 7 sekarang 0,752 ini valid, dan selanjutnya 0,0000 signifikannya valid, dan selanjutnya Y 8 R hitungnya yaitu 0,803 ini valid, dan nilai signifikannya yaitu 0,000. Dan selanjutnya nilai signifikan dari nilai dari R tabel R hitung dari 0 dari Y9 yaitu 0,852 valid, dan selanjutnya nilai signifikan 0,000 ini valid juga karena di bawah 0,5, dan selanjutnya Y10 R hitungnya yaitu 0,462 ini valid, dan selanjutnya nilai signifikannya yaitu 0,10 ini valid juga di bawah 0,05. Nah, maka selanjutnya yaitu uji reliabilitas, dan langsung saja klik scale, lalu pilih reliable, lalu kita akan memindahkan variabel X ke items. Kita tidak memindahkan total X-nya karena kita membutuhkan variabel X1.1 hingga X1.8. Langsung saja pindahkan. Langsung ke statistik, pilih scale item, delete, lalu continue, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, yang kita butuhkan adalah nilai reliability statistik ini ya, atau nilai alpanya. Apabila nilai alpha di bawah 0,600 maka tidak reliable. Karena ini di atasnya 0,698 maka reliable. Dan total statistik ini apabila nilai alpha ini di bawah 0,600 kita bisa memindahkan yang data yang lainnya seperti alpha ini, cron batch alpha item delete. Kita bisa memilih yang lebih besar dari 0,600 seperti 0,704 dan seterusnya. Dan langkah selanjutnya saya akan memindahkan, langsung saja klik analyze, lalu scale reliability analysis. Nah, lalu kita pindahkan ini. Totalnya nggak ikut ya, karena kita membutuhkan variabel X-nya. Maaf, sorry. Nah, seperti ini, pindahkan. Totalnya tidak diikutkan ya. Lalu klik statistik, pilih scale item delete, continue, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita akan melihat hasil nilai reliability statistik, yaitu cron batch alpha, yang alpha ya. Nah, di sini saya akan membacakan, yaitu nilai alpanya 0,758. Nah, mengapa kita harus
yang data bawah ini, bila ada nilai yang di bawah dari nilai R tabel, yaitu R tabelnya, patokan R tabel yaitu 0,600. Nah, bila ini 0,5 lah, 5, patokan 5 lebih kecil dari itu, kita bisa memindahkan dari data yang ini. Misalkan 0,810, 0,785. Nah, ini bisa juga. Tapi ya, selanjutnya variabel X3. Ini kita pindahkan dulu terlebih dahulu. Sekarang X3. Sudah dipindahkan semua, lalu klik statistik. Nah, udah saya klik tadi itu continue, lalu klik OK. Nah, muncul seperti ini. Dan selanjutnya saya akan membacakan nilai alfanya. Nilai alfa pada variabel X3 yaitu atau motivasi diri, yaitu nilai alfanya 0,832. Nah, ini lebih besar dari R tabel, maka keterangannya reliable. Bila alfa ini lebih kecil dari R tabel, kita bisa memilih dari ini, nilai alfa item delete. Kita pilih seperti 0,824. Ini kan ada lebih besar dari ini. Ini ada lebih besar, lebih kecil. Kita bisa memindahkan data yang ini. Nah, sekian itu dari saya, uji validitas dan uji reliabilitas, dan selanjutnya variabel Y. Oke, variabel Y langsung saja pindahkan. Langsung statistik. Nah, ini kita harus memperhatikan skill item delete harus dicentangkan. Lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, nilai alfanya akan muncul. Reliability statistik. Data ini harus lebih besar dari 0,600 atau R tabelnya. Di sini nilai alfanya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,885. Maka keterangannya yaitu reliable, karena di atasnya ya, karena lebih besar.